Yo, apa kabarnya cuy? Semoga kalian semua baik-baik aja. Nah, di video kali ini aku mau sedikit membahas tentang persahabatan antara Subaru dan Otto yang menghasilkan rencana hebat. Atau bisa dibilang aku mau membahas penting apakah peran Otto di core kedua nanti. Jadi tanpa banyak bacot lagi, ayo kita mulai pembahasannya. Pertama-tama kita harus tahu terlebih dahulu siapa itu Otto. Otto adalah seorang pedagang, tetapi dirinya cukup berbeda dengan pedagang pada umumnya. Kenapa? Karena Otto sering sekali terkena kesialan. Jika kita melihat dari Re:Zero Season 1 sebelumnya, terdapat scene yang memperlihatkan betapa sialnya Otto. Mulai dari dikejar Paus Putih, dibunuh para pemuja penyihir, sampai ditangkap rombongan Subaru karena dikira salah satu dari anggota pemuja penyihir. Nah, semua kejadian tersebut sudah cukup membuktikan betapa sialnya Otto. Namun ketika memasuki arc Sanctuary atau lebih tepatnya season 2 ini, Otto menjadi karakter yang mengalami perubahan cukup besar, mulai dari sifatnya dan tindakan yang diambilnya. Oke, langsung aja kita ke intinya. Setelah Otto menonjok Subaru di episode 13, Otto bakalan menasihati Subaru. Bahkan Otto bilang kalau Subaru harusnya menyadari betapa kurangnya kekuatan dan kecerdasan yang dimiliki Subaru, dan mengatakan kepada Subaru kenapa dirinya tidak sesekali mengandalkan temannya. Subaru yang merasa bingung pun menjawab pertanyaan Otto kalau dia sudah meminta bantuan kepada orang-orang, tetapi hal tersebut bukanlah pilihan yang baik. Mungkin orang yang dimaksud Subaru adalah Ekidona, karena kalian tahu sendirilah kalau Subaru minta bantuan ke Ekidona bakal kayak gimana. Mendengar jawaban dari Subaru, Otto meresponnya dengan kata-kata, "Bukannya Tuan Natsuki belum pernah bertanya kepadaku?" Seketika Subaru menyadari kalau dirinya telah menyakiti perasaan Otto. Ya, alasan sebenarnya kenapa Subaru gak mau cerita ke Otto, karena dia takut mengatakan hal tabu yang bisa membuat Otto terbunuh. Tetapi pada akhirnya Otto berhasil meyakinkan Subaru untuk cerita kepada dirinya. Oh ya, waktu Subaru cerita masalahnya kepada Otto, dia cuma mengatakan secara garis besar saja, yang kesannya kayak acak-acakan gitu, agar tidak melanggar hal tabu. Namun anehnya, Otto percaya dengan cerita Subaru. Bahkan Otto sempat menceritakan sedikit tentang masa lalunya, yaitu ketika Otto pergi meninggalkan rumah orang tuanya pada usia 14 tahun, dan memutuskan untuk menjadi seorang pedagang sesuai dengan pilihannya. Namun hasil dari pilihannya tersebut tidak bagus. Nah, untuk pertama kalinya, Otto mengabaikan peluang dan memutuskan untuk percaya dengan cerita Subaru. Singkat cerita, setelah menyusun rencana dengan Otto, Subaru pun langsung pergi untuk menemui Roswaal lagi. Dan sesampainya di sana, Subaru langsung mengajak Roswaal untuk taruhan, yang akan menjadi pertarungan terakhir antara Subaru dan Roswaal. Isi dari taruhan tersebut adalah Subaru akan menyelamatkan Sanctuary dan Mansion, serta akan menghancurkan rencana Roswaal. Subaru juga mengatakan, jika dirinya berhasil, Roswaal harus membuang bukunya dan tetap mendukung fraksi Emilia. Karena Subaru menyadari keberadaan Roswaal memang diperlukan untuk membuat Emilia menjadi penguasa Lugnica. Sedangkan jika Subaru kalah, maka dia akan menjadi kartu andalan Roswaal untuk mencapai tujuannya. Nah, semua rencana ini ada campur tangan dari Otto. Bisa dibilang dialah yang mengatur rencana ini. Itulah sebabnya Otto akan menjadi karakter yang berperan cukup penting nantinya. Dan mungkin sekian dulu tuh pembahasannya. Jika ada yang mau ditambahkan atau ada yang salah, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan yo, waktunya traktir. Untuk cowoknya Ekidona, makasih udah traktir tedonanya. Dan aku bakal tetap semangat kok selama ada kalian yang nonton. Dan untuk Alphars tim EMT, makasih banyak udah perhatian cuy. Bagi kalian yang mau traktir juga, link di bio. Oh ya, jangan lupa untuk share videonya ke teman-teman kalian, biar makin banyak yang tahu dan aku semangat buat video selanjutnya. Udah, sekian dari aku, salam net.